Anak-anak. Sudah, Pak. Nah, sambil nunggu temannya dulu ya. Ada yang sudah ini teka-tekinya. Kurang anak 9 ini yang nggak kerjakan. Wah, hasilnya kok gini semua. Punyamu hasilnya tulisannya apa ya? Pak Merdi, Pak. Hah? Pak Merdi. Bener lah? Kamu Zuar? Yang mana, Pak? Iya, hasilnya apa? Teka-teki itu. Punyamu mana Zuar? Oh, nggak ada. Mana ini punyamu ini? Aku udah kirim, Pak. Ya. Apa ini punyamu? Bisa dibaca, Zuar. Mana tadi? Ian. Mana ya? Ya apa iki ya? Oh, gua pedet-pedet. Kamu prof apa gimana ini? Adisti. Nah ini yang lumayan. Oke. Ya apa ini? Menjelik. Pagi, Pak. Ya. Ya apa ini? Kok kosong lik? Duh, Benat. Apa ini Nat? Benat ngasih, jangan ngasih link ya Nat. Ini malah masuk link ya. Benat. Mana Benat? Benat. Iya, Pak. Jangan ngasih link. Foto aja kayak temanmu itu loh. Di capture Iya, Pak. terus dikirim. Ini loh nggak bisa dibuka ini. Link ini. Ini akan... Ya, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Dibuka videonya. Dibuka videonya.
Oh ya, sebelum melanjutkan, kok masih ada buku cetak di sekolahan? Siapa yang belum ngambil? Masih ada 5 nak. Ayo yang merasa belum ngambil. Oke, kita berdoa dulu. Mbak Tabita bisa berdoa buat kita? Maaf Pak, saya nggak bisa. Berdoa masa nggak bisa? Kenapa? Saulus? Bisa berdoa Saulus? Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Karena Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan juga mulia, ya Tuhan. Kami di sini akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat mengerti pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mulia, amin. Amin. Terima kasih Mas Saulus. Ya. Sudah absen ya? Ya, Bapak lihat dulu sebentar. Aja. Oke, kelas 7 masih banyak yang belum absen. Ya, sesuai dengan materi yang ada di GC, yaitu materi hari ini. Oh ya, Bapak mau respon yang kemarin. Ya, baru berapa anak ini yang respon tugasnya? Baru bentar. Kok enggak ada nih? Baru 23, kurang 9 anak yang belum merespon tugasnya. Ya awas ya, nanti kalau nilainya kosong. Ya. Kerjakan aja. Serapapun kalian bisa kerjakan, jangan kosong. Mengembalikan tugas ya. Ya, berikutnya adalah yang hasilnya kemarin, yaitu teka-tekinya bertuliskan memberi warna namanya Pak Mardi, walaupun ada sebagian yang tidak sesuai dengan tulisannya. Siapa? Ya, ada sebagian anak yang sudah persis, tapi ada yang kurang 1 warna, ada yang 3 warna tadi. Oke, ada kesulitan yang kemarin anak-anak mengerjakan ya? Halo? Ada pertanyaan yang tugas kemarin? Tidak ada. Dibuka dulu videonya semua. Meeting pertama kemarin kan sudah janji video harus on. Yang belajar itu kalian, bukan HP kalian. Oke, materi berikutnya kalau nggak ada yang bertanya, yaitu tentang format data di dalam Microsoft pengolah data angka. Ya, ada beberapa macam pengolah angka untuk mengolah sebuah data atau format data.
Ya, tadi di GC sudah Bapak cantumkan, yaitu format data atau jenis data berupa angka dan teks. Ada dua macam. Ya, masing-masing nanti dibagi beberapa bagian. Ya. Yang pertama, yang teks pertama, jenis data pertama adalah data teks. Ya, teks ya cuma satu saja, hanya menampilkan huruf A sampai huruf Z dan karakter-karakter yang lain. Dan data tersebut atau data teks tersebut tidak bisa dioperasikan perhitungan atau matematika, ya. Jadi A tambah B itu tidak bisa kalau di Excel, ya. Tapi kalau menulis sebuah rumus di matematika boleh, bisa jadi. Tapi kalau masuk di dalam Excel mengolah data angka tidak bisa. Jadi teks tidak bisa dihitung, ya. Yang kedua, jadi yang pertama adalah jenis teks, format data teks. Kemudian untuk format yang kedua adalah angka. Dan format data angka dibagi macam-macam. Bapak langsung tampilkan saja ya, biar cepat. Bapak bagi dua dulu jendelanya. Kelihatan ini? Sebentar, kok nggak bisa? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Yang ini, yang Excel? Kelihatan. Kelihatan? Atau kurang Bapak besarkan dulu Kelihatan, Pak. sebentar? Besarkan dulu. Ya, kelihatan ini jelas ya? Ya, pertama tadi Bapak tunjukkan huruf ya, teks. Jadi huruf A, B, nah, ya ini ya. Format datanya. Jadi A dan B tidak bisa dioperasikan matematika, cuma ya berupa data teks saja, huruf saja. Ya, teks, data teks. Dan ciri-ciri data teks itu kalau kita enter, di enter ya, pakai keyboard, itu datanya atau apa yang ada di dalam sel itu mepet ke depan atau mepet ke kiri dalam sebuah sel. Ya, ini mepetnya ke kiri. Ngerti ya? Itu dianggap data teks. Kecuali kalau kalian merubah ini, ya, merubah alignment, perataan, ya. Kalau kalian tidak mencet ini, setelah mengetik sebuah data, ya, di enter, kemudian data yang kalian isi mepet ke kiri, ya, itu berarti teks, ya. Datanya berupa format teks, ya. Ya, begitu juga dengan angka. Ingat, syaratnya tidak boleh merubah alignment ini ya. Tidak boleh merubah ini supaya kita jelas data itu ciri-cirinya teks atau angka. Ya. Yang kedua adalah data angka atau numerik ya, angka. Angka ada dibagi menjadi beberapa. Pertama adalah angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 terus 0 ya. Kalau Bapak lanjutkan di sini sampai 9 ya, 9 saja.
Ya, angka itu sampai 0 ya. 1 2 3 sampai 9 terus 0. Lihat setelah Bapak enter ini berbeda dengan format data teks. Kalau teks itu mepet ke kiri atau ke depan setelah kita enter, tapi kalau angka numerik itu mepet ke kanan. Ini ya. Lihat cirinya. Tidak merubah alignment loh ya. Bapak nggak merubah alignment perataan, tapi setelah kita enter ternyata angka mepet ke kanan, beda dengan teks. Tahu bedanya ya? Jadi ciri-cirinya ini angka. Ya, apa yang kita ketik nanti kalau mepet ke kanan, setelah enter berarti itu angka dan bisa dioperasikan matematika. Numbering menjadi beberapa bagian, jenis data atau teks, pertama angka, kemudian jenis format, jam itu ada angka ya, jam itu formatnya adalah jam, menit, kemudian detik. Penulisan jam, misalkan sekarang jam 8:30. Jadi Bapak nulis gini, 8.2, 26.2 harus lengkap. Kemudian detiknya mungkin ya 30 gitu ya. Kemudian Bapak enter. Lihat format datanya mepet ke kanan. Jadi format jam ini adalah termasuk numerik ya, angka. Jadi bisa dioperasikan matematika, Pak. Iya, bisa ini. Operasikan matematika. Tahu operasi matematika? Tahu? Ya. Penjumlahan, pengurangan dan teman-temannya. Ya. Kemudian jam, ini penulisan jam ada yang tipenya jam 1 sampai jam 12. Formatnya 12 ya. Kemudian ada formatnya yang 24 jam ya. Ada formatnya yang pakai AM atau PM. Ya, misalkan Bapak tulisnya begini, sama ya, 8 26 terus 30, tulisnya PM begini. Nah, ditulis PM. Ya, seperti itu. Berarti kan menulis skrip pun ada huruf, tapi ini mepet ke kanan. Berarti masih tetap bisa dioperasikan matematika. Ya, apa yang ditampilkan di sini berbeda dengan apa yang ditampilkan di ini, insert function ini. Fx. Di kolom fx tidak ada tulisan PM. Ya. Bisa ngerti sampai sini? Ngerti ya? Berikutnya. Jadi format data di dalam Excel ada dua, jenisnya teks dan numerik atau numerik. Bagian teks cuma satu hurufnya, ya, A sampai Z, atau karakter-karakter yang lain yang ada di dalam keyboard, ya. Karakter lain atau huruf-huruf lain, ya. Yang kedua adalah numerik, dan numerik dibagi menjadi 3, ya, angka 1 sampai 0, ya, 9 terus 0 dan seterusnya. Kemudian jam, yang berikutnya kira-kira apa? Siapa yang bisa? Ayo kira-kira, kalau jam bisa berarti ini apa? Ayo, siapa yang bisa? Tanggal. Sekarang tanggal 20 misal. Format penulisannya boleh garis miring. Nah, ini ya. Kemudian formatnya beda-beda, nanti penulisannya Bapak tulis saja yang formatnya Indonesia. 01, kemudian 21. Ini nanti kalau kita enter akan mepet ke kanan. Lihat bedanya. Ya, ke kanan ya. Tapi ini beda. Setiap komputer berbeda. Ada penulisannya. Ini formatnya DD, MM, YY. Ya, tahu ya singkatannya? Bahasa Inggris. DD itu hari.
tanggal, M itu month, Y itu year, tahun. Ada yang membuat format bulan dulu, baru tanggal, kemudian tahun. Ada lagi formatnya yang untuk tanggal, tahun, kemudian bulan, baru tanggal, dibalik-balik. Ya, sama Pak, sama. Ya, nanti tapi formatnya setiap kolom, kalau format penanggalannya itu harus satu saja, ya, nggak boleh macam-macam. Kalau dari atas itu DD, MM, YY sampai ke bawah ya formatnya harusnya seperti itu, tidak boleh campur-campur. Supaya waktu kita menulis rumus tidak ada kesalahan. Mengerti sampai sini anak-anak? Jelas? Ya, Bapak sebelum Bapak lanjutkan ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Belum? Belum ada? Jelas? Wah, Perdigo sambil tiduran, Rek. Duduk, nak. Tidak ada pertanyaan? Belum? Ya, Bapak lanjutkan. Jadi format tanggal, Bapak lanjutkan ya. Tanggal tidak harus ditulis seperti angka saja, tapi boleh dikasih kata-kata. Jadi tanggalnya misalkan 20, sekarang adalah Januari, Januari 2021. Tanggal penulisan tanggal boleh seperti itu. Nah, boleh seperti ini. Hasilnya 20 strip Jan strip 21. Ya. Kalau mau merubah seperti tadi, ini diklik kanan, kemudian format cell. Ya. Nah, di sini boleh kalian pilih sampai bawah yang menunjukkan tulisan Januari. Mana ya? Date. Nah, ini. Klik. Nah, lihat. Kalian bisa rubah di sini. Ya, ada formatnya garis miring, ada yang strip, ada penulisannya yang Bapak bilang tadi, tahun, bulan, dan tanggal, atau langsung ditulis seperti ini. 20 Januari 2021. Nah, ya, boleh, ini sama saja. Boleh seperti macam-macam kayak tadi ya, penulisan tanggal. Ya, format tanggal, data tanggal. Ya, berarti kan ini formatnya adalah bahasa Indonesia, ya. Jadi masing-masing nanti kalau kalian menulisnya, lupa ini mepet di depan, berarti tulisanmu salah, ya. Jadi format komputernya berbeda. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Language-nya di settingan di komputer masing-masing. Kalau ini kan Januari, settingannya bahasa Indonesia. Belakangnya Januari itu huruf I. Kalau bahasa Inggris itu huruf Y. Ya, ini kelihatannya bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau ada perhitungan macam-macam untuk penanggalan, kok nggak bisa dihitung Pak? Coba kalian tulis apakah sudah betul penulisan tanggal, ya. Tanggal, bulan, dan tahun, apa kebalik atau garis miringnya itu backslash atau slash, ya. Berbeda. Slashnya seperti ini, ya. Bukan backslash. Jangan lupa beda ya. Kalau ini sama ini berbeda. Kalau ini slash, ini backslash, ya. Ini nggak bisa dikerjakan. Ini bagi, ini ya backslash, tidak bisa diapa-apakan. Itu ya.
Atau pakai min kayak tadi ya, 20 strip Jan strip 21 strip. Ya, boleh. Sama saja Jan strip 21. Boleh. Seperti ini juga boleh. Bisa ngerti ya? Oke. Nanti kita buktikan bisa operasi matematika apa enggak ya. Berikutnya yang terakhir adalah rumus. Jadi data numberic itu ada 4. Data angka, data jam, data tanggal, dan formula atau rumus. Apa rumus? Ya, rumus diawali dengan, kalau kalian di matematika untuk membuat sebuah rumus atau rumus matematika ya seperti biasa, kalau ditulis seperti ini, kalau sama Pak Untung ya, penambahan 1 tambah 2 sama dengan ya. Itu kalau matematika di enter. Lihat. Kenapa mepet ke kanan, ke depan atau ke kiri? Data ini termasuk data apa? Kalau ke kiri atau ke depan, data apa? Data apa? Kalau setelah kita enter, ya, apa yang kita tulis, itu mepet di depan atau mepet ke kiri, ini adalah termasuk data teks atau huruf. Ya. Terima kasih Matthew. Jadi kalau apapun itu yang kita tulis itu mepet ke kiri atau ke depan, maju ke depan, berarti data teks atau huruf. Dan ini bukan operasi matematika. Berbeda di dalam pengoperasian pengolah data angka di Excel. Jadi betulnya gimana Pak? Ya, sama dengannya harus ditaruh di depan begini. 1 ditambah 2. Enter. Ya. Hasilnya langsung muncul di sini. Hasilnya yang kita ketik tadi langsung menghasilkan nilai. Apa yang kita tulis itu masuk di dalam tempatnya formula bar atau fx yang ada di sini. Ya. Apa yang kita tulis itu ada di sini. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam sel yang kita ketik tadi. Bisa ngerti? Jadi syaratnya untuk membuat formula atau rumus, huruf yang depannya adalah diawali dengan huruf karakter sama dengan. Mengerti? Jadi rumus yaitu adalah diawali dengan sama dengan. Jadi itu kita membuat data formula. Numberic formula. Bisa ngerti? Mengerti anak-anak? Ya. Apa lanjutkan? Kemudian kita mau membuktikan. Misalkan ada data di sini kelipatan 2. Di sini kelipatan 3, misalkan. Ya, misal ini ya. Nah, Bapak hapus dulu yang depan. Operasi matematika diawali dengan huruf sama dengan, karakter sama dengan. Penulisan rumus itu boleh menyebutkan angka nilai ini. Ya. 2 ditambah, misalkan penjumlahan 3. Boleh. Tapi ini dianggap salah nanti ya. Betul hasilnya adalah 5. Jelas? Mengerti ya? Ini betul, tapi salah. Hasilnya memang betul 5, tapi pembuatan rumusnya salah. Bukan nilai yang ditulis, tapi tempatnya nilai. Tahu tempatnya nilai? Tempatnya nilai 2 itu ini
di dalam sebuah sel. Jadi yang ditulis adalah nama selnya, bukan nilainya. Angka 2 ini ada di sel berapa? A10. A10 ditambah, lihat warnanya langsung B10. ditunjuk di 10, langsung ditunjuk dengan warna. Jadi pembuatan rumus bukan nilainya yang ditulis, tetapi tempat nilai itu yang ditulis, atau nama sel yang ditulis. Baru di enter. Kita menulis ini akan dihasilkan setelah di enter. Ya, betul 5. Hasilnya betul 5, penulisan rumusnya juga betul. Nah, ini benar. Ya, rumusnya seperti ini, nama sel, hasilnya akan ditunjukkan di tempat sel yang kita ketik atau yang dikasih rumus. Jelas sampai sini penulisan rumus? Jadi syaratnya adalah dimulai dengan tanda sama dengan. Jangan lupa itu, dimulai dengan tanda sama dengan. Kemudian untuk nilai-nilainya, bukan nilai yang ditulis, tetapi tempat nilainya atau nama selnya yang ditulis. Jelas? Mengerti? Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Ya. Mengerti, Pak. Oke. Kemudian berarti ini dicontoh langsung ke sana, ke bawah. Jadi ini adalah sama dengan Pak kelamaan. Ya, misalkan ya. Kalian boleh tinggal klik begini juga boleh. Karena sudah dimulai dengan tanda sama dengan. Klik sini. Klik. Nah, langsung muncul nama selnya yang kalian klik. A11. Mengurangi kesalahan. Ditambah ini. Klik. Nah, lihat. Excel akan menuliskan apa yang kalian klik. Selnya yang ditulis. Bukan angka 6. Perhatikan. Ngerti ya? Baru di enter. Lihat hasilnya. Mengerti anak-anak? Jadi ini tambah ini. Enter. Sama dengan ini ditambah ini. Enter. Lihat. Mengerti? Jadi kalau kalian menulisnya rumus kelamaan ini sel apa? Ya bingung ya. Atasnya A, ini 13. Kalau kalian hafal nggak apa-apa, tapi kalau kesulitan kelamaan ya kalian klik-klik saja. Nanti muncul nama sel yang dituju sama Excel. Mengerti? Ingat penulisan rumus diawali dengan huruf tanda karakter sama dengan, baru penulisan rumusnya nama-nama selnya. Jelas sampai sini? Mengerti? Jelas, Pak. Oke. Ini pengolahan angka, ini termasuk boleh jam, boleh tanggal. Contoh, ya, pulang, misalkan ini Bapak hapus ya. Ini jamnya sekarang Bapak tulis pulang jam 12 ya, 12.00.00, enter ya. Ini Bapak hapus supaya nggak bingung. Kemudian jam sekarang ditulis rumus saja begini. Now. Nah, kita harus bahasa Inggris biar tahu. Now. Ini mengartikan jam sekarang. Now. Ini rumus anak-anak, fungsi. Jadi kita menulis fungsi now. Kemudian diakhiri dengan karung ya. Buka tutup kurung. Perhatikan depannya ada tanda sama dengannya. Bapak enter. Lihat hasilnya jam dan tanggal sekarang. Itu kita menulis fungsi. Fungsi adalah sebuah rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Apa saja fungsinya? Wah, banyak sekali macamnya ya. Pertama, kemudian misalkan time menunjukkan karung. Enter. Oh, kenapa salah? Time.
Your type ada petiknya. Oh iya. Oke, salah. Berarti sama kayak tadi. Now. Time beda. Oh, kok D. Now. Now. Ya, time salah. Oke. Kira-kira berapa jam? Jam sekarang sampai kita jam 12. Diapakan kalau kita ingin tahu berapa jam? Jam sekarang sampai jam 12. Diapakan kira-kira berapa jam? Kurangi. Dikurangi. Jam. Mana yang dikurangi sama pengurangnya? Ayo. Berapa jam supaya kita tahu? Jam pulang, jam 12, jam-jam sekarang. Kira-kira berapa jam hasilnya? Rumusnya bagaimana? Siapa tahu? Jam pulang dikurangi jam sekarang, Pak. Ya, pintar. Jam pulang dikurangi jam sekarang. Ini, ding, enter. Oh. Loh, kenapa kok muncul pagar-pagar, Pak? Nah, ini artinya tempat nilai atau hasil itu terlalu besar, ya, dari penampang sel ini. Jadi harus dibesarkan kolomnya. Kurang, Pak. Oh, wih, banyak sekali. Oh, kenapa Kak seperti ini, Pak? Ya, oke. Kita rubah ini. Ini apa sih hasilnya? Ya. Now, berarti kita hapus dulu. Jam sekarang. Jam 8 aja ya. 0. Enter. Oke. Formanya beda lagi. Oh, kenapa? Salah. Ayo kira-kira apa ini? Oh iya, ada tanda. Sama dengannya, Pak. Kia, pinter jeli kalian. Enter. Neng. Lo kok masih belum? Diklik 2. Lihat itu hasilnya. Lupa gak hasilnya ini? Ya, formatnya diatur. Format cell. Nah, supaya kita tahu. General. Oke. Ding. Time. Oke. 4 jam. Nah. Bisa anak? Bisa juga dengan tanggal. Ya. Jadi misalkan tanggal apa? Date. Betulkah seperti ini? Oh, salah. Ini rumus juga. Tanggal 20. Kayak tadi ya. 01 21. Nah. Oh, kok ada tanda sama dengannya. Oke. Nah, contoh. Tanggal sekarang kemarin. Atau seminggu kemarin. Tanggal berapa? Tanggal 5 saja. Ya, biar cepat. 01, 21. Nah, berapa hari? Kira-kira. Apa rumusnya? Sama dengan. Ayo. Tanggal sekarang kurangi tanggal 5, Pak. Ya. Tanggal 5 dikurangi tanggal sekarang. Tanggal 5. Enter. Ya, 15 hari. Nah, contohnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Jadi, format data di dalam Excel ada, kalau Bapak tunjukkan berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi cirinya cuma 2 ya. Teks dan angka. Kalau teks ya huruf A sampai Z. Kalau angka ada 4. Angka biasa 1, 2, 3 sampai 0.
Kemudian jam, tanggal, dan rumus. Mengerti? Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Ayo, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan ngerjakan LK-nya yang ada di GC. Kemudian buatlah sebuah rumus kayak tadi ini ya. Ya. Gimana caranya mencari umur kalian? Ngerti? Mencari umur. Ini kan mencari jam, berapa hari. Nah, sekarang cari umurmu. Cara menuliskannya seperti ini. Kalian tulis ini. Ini tambahan ya. Tanggal lahir. Di sampingnya tanggal sekarang. Nah, Bapak hapus ini ya. Di sini kalian tulis tanggal lahir. Ini tanggal sekarang. Ini rumusnya. Nah, umurku. Nah, di sini. Di sini ditulis tahun. Nah, bisa? Bisa apa enggak? Ayo. Tadi kan sudah ini simpel loh, cari umur. Ayo. Bisa ya? Bisa. Ini tanggal lahir, tanggal sekarang, ini rumusnya. Apa kasih warna kuning? Ah. Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Boleh difoto, di capture, pokoknya ini rumus ya. Di rumus, ini nanti muncul di sini rumusnya, hasilnya di sini. Bapak tahu itu kalian buat rumus atau enggak, atau kalian tulis langsung. Ya, Bapak ngertinya di fx-nya ini muncul rumus, tapi ini muncul hasil. Ya, kalian tulis langsung atau enggak pakai rumus atau menggunakan rumus kelihatan. Ngerti ya? Jadi dekatkan supaya tahu Bapak ini. Ya, supaya Bapak enggak ngecek-ngecek lagi. Kalau di sini enggak ada rumusnya, berarti kalian mengerjakan secara langsung, enggak dihitung-hitung, enggak pakai rumus di dalam Excel. Jelas? Oke, kalian tambahkan di bawahnya di GC, di LKGC-nya. Ngerti ya, anak-anak? Oke, ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan? Ayo. Oke, kalau Anda ada selamat mengerjakan, nanti kita ketemu lagi di jam 9.15. Kita mau tutup. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Kita masuk lagi nanti di meet jam 9.15. Selamat mengerjakan. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada kesulitan kah, anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau gampang ya. Buka videonya.
Yuk dibuka videonya. Ada pertanyaan, Farel, Matthew? Sudah selesai punya Matthew? Enggak, Pak. Ada kesulitan? Masa enggak ada anak? Ayo. Sudah? Tidak ada? Siapa yang sudah ngirim? Bentar, Pak ceknya. Baru 2 anak. Mana punyamu Matthew? Katanya sudah. Tuh, baru 2. Gila sama Ryan. Aduh, kecil sekalian. Saya pakai HP, Pak. Hah? Loh, lah kok tahunnya tanggal loh. Lah kok tahunnya toh? Ya lengkap lah tanggalnya. Ini loh, Iya, lengkap nanti di saya tulisan. tambahin. Lengkap tanggal lahirnya. Yuk diperbaiki lagi. Mana? Loh. Hero, lah kok kosong yang dikirim. Tanggal lengkap ya, mungkin bapak yang salah. Tulis tanggal lengkap. Kelahiran, tanggal kelahiran. Oke. Tidak ada pertanyaan? Ya, oke, kalau tidak ada kita tutup pertemuan hari ini. Mas Lodi, boleh Mas Lodi berdoa? Mas Lodi, Iya, Pak. bisa berdoa Mas Lodi? Iya, Pak. Yuk teman-teman berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Kami telah belajar informatika, berkatilah Pak Tri dan juga teman-teman kami supaya selalu sehat dan bisa mengerjakan soal informatika dengan baik. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Mas Lodi. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa di grup ya. Oke, boleh ditinggal kelasnya. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.